Ternyata beginilah awal mulanya Marni kenapa dia bisa menjadi hantu wewe gombel cuy. Dulunya Marni ini adalah seorang penjual jamu. Bu Sumiati dan juga Badri sering sekali membeli jamu dari Marni. Karena kecantikan Marni yang di atas rata-rata cuy, dan setiap hari ia singgah di rumah Badri hingga membuat sang ayah Badri pun tergoda akan kecantikannya. Tidak hanya ayah Badri saja, segerombolan pemuda di kampung itu juga tergoda akan kecantikan Marni. Di saat Marni sedang berjualan jamu, segerombolan pemuda itu mengikuti Marni dan mereka ingin melakukannya jahat kepadanya. Lalu pada saat malam hari pun tiba, Marni pun dibawa oleh segerombolan pemuda itu ke tengah-tengah hutan. Dan disitulah Marni pun diperkaos oleh segerombolan pemuda itu secara bergilir cuy. Sampai-sampai setelah kejadian itu, Marni pun harus mengandung dan juga mengalami gangguan jiwa. Dan setiap hari Marni harus menerima ejekan dari segerombolan bocil-bocil di kampung itu. Hingga pada suatu hari tibalah saatnya Marni untuk melahirkan sendirian di sebuah pohon besar di tengah hutan. Setelah selesai melahirkan dan memastikan bahwa anaknya tersebut selamat, Marni pun bergegas mendatangi sebuah rumah seorang laki-laki karena ia memiliki dendam yang sangat besar terhadap laki-laki itu. Saat laki-laki itu sedang tertidur cuy, Marni pun bergegas untuk menghabisinya secara membabi buta. Lalu keesokan harinya terlihat Marni sedang mengelilingi kampung tersebut sambil menggendong anaknya cuy. Lalu Bu Sumiati pun mendekati Marni. Ia pun langsung mengatakan, "Kenapa kamu bisa menjadi gila seperti ini nak?" Kemudian Marni pun menceritakan semua yang sudah terjadi kepadanya. Namun sayangnya Bu Sumiati tidak percaya dengan apa yang sudah diucapkan oleh Marni. Tak lama kemudian datanglah para warga di kampung tersebut dan bergegas untuk mendekati Marni. Mereka pun bergegas untuk menangkap Marni cuy, karena mereka sudah tahu dari Jandra bahwa teman Jandra sudah dibunuh oleh Marni secara membabi buta. Hingga pada malam harinya Marni pun harus diarak oleh para warga kampung tersebut untuk dieksekusi di sebuah pohon besar. Sementara Bu Sumiati merasa sangat bersalah cuy, karena apa yang dialami oleh Marni saat itu merupakan ulah dari anaknya yang bernama Jandra. Disitulah akhirnya Marni harus meninggal dunia secara tragis karena dieksekusi oleh para warga di tengah hutan. Itulah cerita yang terjadi 47 tahun lalu yang terjadi di kampung ini, ujar Pak Badri cuy. Bisa jadi Aan juga dibawa oleh wewe gombel Marni karena ia masih gentayangan untuk membalaskan semua dendamnya. Tidak ada yang selamat dari wewe gombel Marni itu kecuali Irma. Irma pun juga saat ini ia sedang mengalami gangguan jiwa. Maka dari itu cuy, kita tidak pernah membiarkan anak kita berada di luar rumah ketika waktu menjelang maghrib tiba. Nisa pun langsung marah kepada ibunya cuy, karena saat itu ia membiarkan Aan berada di luar rumah sendirian. Kemudian Pak Badri pun bergegas untuk menenangkan Nisa cuy, dan ia pun mengajak mereka untuk mencari Aan di tengah hutan bersama dengan para warga malam itu juga. Apakah mereka semua akan berhasil menemukan Aan yang sudah dibawa oleh wewe gombel Marni cuy? Saksikan part seru berikutnya hanya di akun Ozi Film.